Internet itu dunia maya. Dunia maya itu lengkap. Dari yang bagus sampai yang jelek ada. Dari yang tinggi sampai yang rendah. Dari yang positif sampai yang negatif ada. Sekarang tinggal kita, mana yang harus kita ambil, mana yang kita singkirkan. Disinilah peran orang tua, masyarakat, memberikan pemahaman, menseleksi, dan mengawasi. Ujungnya kesadaran. Tidak bisa dipaksa, tidak bisa dilarang, karena nanti dia masuk kamar, kunci pintu, masuk kamar, kunci pintu, kita tidak tahu apa yang kerja. Tidak tahu kalau Bapak ini orang asahan. Iya, benar. Mungkin kalau tahu ini Bapak ini orang asahan, wah, kerjasamanya lebih sulit lagi lah ya. Seru Gitu. lagi. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan berbagi semuanya. Kita kembali di sini bersama saya Wensi Rawan di radio online pertama di Asahan pastinya, yaitu bagibagiseru.com. Nah, tidak ketinggalan hari ini ada apa kira-kira teman-teman semuanya? Kawan berbagi pasti penasaran dengan beliau yang sudah ada di samping saya bersama kita hari ini. Tamu istimewa, sebenarnya beliau adalah salah satu pemuda Asahan yang sempat merantau kemana-mana ya Pak ya. Kemudian kembali lagi ke Asahan tentunya untuk Asahan. Nah, beliau adalah Profesor Dr. Andus Sriadi ST MPD. Benar ya Pak ya? Ya. Salam kenal dulu Pak. Ya, Awen. Ya, beliau akan di sini beberapa menit ke depan akan berdialog dengan kita, akan berbagi cerita, sharing-sharing pengalaman juga. Bahkan katanya nih, hari ini kedatangan beliau adalah sebagai salah satu instruktur dan juga narasumber untuk pelatihan apa ya Pak? Konten video cagar budaya. Nah, untuk selanjutnya kita akan terus tanya-tanya beliau, ya kan? Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Perjalanan dari mana sebelumnya Pak? Lancar dari ya? Medan. Cuman keluar 50. Oh iya, sekarang udah. Oh nggak keluar di tol kisaran ya? 20, Oke. iya. Nah, hari ini kan kita mengadakan pelatihan konten video cagar budaya nih Pak. Iya. Kebetulan kita di Gedung Juang ini sekarang ya. Nah, jadi sebenarnya harapan dari diadakannya pelatihan ini apa Pak? Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Nah, yang pertama itu memang tidak jauh-jauh. Yang pertama kita itu harus mencintai dulu daerah kita. Iya benar. Sebenarnya Asahan ini kan punya objek cagar budaya yang banyak. Itu ada 63 situs ya. Yang justru waktu saya sekolah dulu di sini saya tidak tahu sebanyak itu gitu. Setelah kita meninggalkan Asahan baru kita tahu. Jadi yang pertama itu kita ingin menggali dan memperkenalkan daerah kita ini khususnya kepada anak-anak kita, adik-adik kita para pelajar. Dengan cara apa? Mungkin agak susah kalau kita dengan menceritakan segala macam. Karena itu kita buat yaitu satu event perlombaan nanti untuk pembuatan video tentang cagar budaya Asahan. Tetapi kita tidak bisa langsung aja meminta itu karena ini pesertanya kan anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, SMK dan ada perguruan tinggi. Karena itu ada sosialisasi tadi pagi sudah dimulai. Dari mulai presentasi, kemudian ada pelatihan, tutorial, hanya untuk membekali mereka dalam merecord apa-apa yang menjadikan konten daripada video itu. Nah, kembali lagi ke tujuan, kita ingin memperkenalkan bahwa Asahan itu kaya. Iya benar, kaya. Jadi siapa lagi kalau nggak kita yang menggali gitu. Ya, kita akan coba nanti mengeksplor ini, mudah-mudahan bisa jadi objek wisata, dan kalau itu nanti situsnya bisa dihandle oleh provinsi, tentu itu akan lebih berkembang lagi, apalagi dengan nasional. Karena kita ambil pilihan pertama itu di pelajar.
Oh iya. Dengan pelajar ini memang ada mata pelajaran sejarah dan seterusnya, tapi dengan kegiatan ini kita akan mengajak anak-anak kita, adik-adik kita ini yang sedang duduk di bangku sekolah Iya. untuk berpartisipasi aktif. Jadi di sini dia aktif, karena dia harus membuat aktif. konten. Iya, benar. Jadi tidak hanya membaca dari orang punya. Untuk menjadi aktif ini ada banyak keuntungan. Pertama, dia akan berperan untuk memproduksi. Iya. Satu gitu. Nah. Untuk bisa memproduksi, dia harus memahami konten. Iya, betul. Untuk memahami konten, dia akan menggali lagi isi situs, sejarah, dan beberapa kriteria yang kita tetap mulai kebenaran informasi, penyajian secara estetika, kemudian kebahasaannya, sampai kebermanfaatan dari itu. Jadi dengan mengadakan perlombaan ini, kita sudah beberapa manfaat yang kita dapat. Yang pertama dengan tujuan untuk memperkenalkan kembali cagar budaya yang ada di Asahan, tapi ini juga dengan produk video nanti yang dikembang, mereka akan lebih berperan aktif dan itu jelas akan mendalami isi atau makna dari cagar budaya itu sehingga dia akan merasa memiliki dan mengembangkannya. Jadi dia tidak pasif. Nah, khusus untuk latihan, memang tadi ada beberapa segmen. Kami tidak menyangka tadi begitu banyak antusias yang dari SD, dari SMP. Mereka langsung praktik ya, Prof? Ya, nanti setelah selesai saja praktek. Nah, karena itu kami tadi langsung mengambil satu keputusan. Nanti kita bagi klasterisasi. Jadi ada klaster SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ya, tidak fair kalau nanti produk video anak-anak SD di head to head dengan yang perguruan tinggi. Jadi klaster SD nanti dengan SD siapa pemenangnya, SMP dengan SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Jadi tidak bukan adalah kita ingin menggali dan mengeksplorasi kekayaan yang ada di Kabupaten Asahan ini khususnya untuk cagar budaya. Wah, Itu, ini Bang. menarik sekali, menarik sekali, Prof. Sebenarnya banyak beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan pada Profesor. Tapi sebenarnya sudah dijawab tadi hampir semua yang sudah dijawab. Tapi kembali lagi sebelum kita jauh mengenai cagar budaya di Asahan ini yang begitu banyak ya, Prof. Apalagi sekarang sudah ada tim register juga kan, ODCB itu kan, objek diduga cagar budaya. Iya. Nah, sebelum jauh ke sana, Prof, kita harus kenal lebih jauh dulu dengan Profesor ya kan. Bagaimana latar belakang Profesor hingga akhirnya sampai di detik ini bisa kembali ke Asahan? Gimana, Prof? Saya lahir di Asahan, tepatnya itu di Sungai Silo. Oh, Sungai Silo, putra asli Sungai Silo. Tapi nenek dari air Joman. Oh. Ibu dari Mutiara. Awen dari Joman. Oh iya. Silo Laut. Silo Laut, iya. Tetangga. Iya, Cuan itu kan ada situs. Iya. Ada situs lagi masuk, kita ajukan untuk nanti itu untuk wisata religi. tembus religi, tapi nanti kita akan bangun dengan wisata pantai tembus ke Batubara. Batubara ya. Jadi itu bisa nanti eksplor untuk daerah wisata. Batubara. Ya. Nah, jadi saya lahir di sini. Saya SD. Waktu itu alhamdulillah saya punya kesan yang baik. Saya ikut cerdas tangkas dulu ya. Kita berprestasi. SMP saya di Taman Siswa. Alhamdulillah saya dulu sempat juara kabupaten. Udah jelas bibitnya berpotensi. Dan saya ikut pramuka dari mulai Persami, Barata Bakti, Jambore daerah dan Jambore nasional. Di Jambore nasional saya masuk tim inti itu bisa dapat awards. Itu waktu itu ada satu kebanggaannya kita bisa bersalaman dengan presiden kita waktu itu Pak Soeharto waktu Jambore nasional. Lepas itu saya merantau ke Medan, melanjut ke SMK Negeri STM karena saya dapat beasiswa. Setelah itu saya kuliah di Unimed. Alhamdulillah saya lolos menjadi PNS, jadi dosen di Unimed. Di Unimed saya punya peluang dapat beasiswa ke Bandung S2 2 kali, Padang, terus S3 saya di PhD di USM Malaysia. Dan alhamdulillah saya sudah beberapa kali sebagai delegasi pemerintah, antaranya ke Singapura,
Thailand, Australia, dan terakhir 2018 di Finlandia. Alhamdulillah. Jadi ini kita tetap anak kampung, kita tetap anak asahan, dan kita harus berbagi. Satu lagi, Bang, yang perlu saya tegaskan. Kalau dibandingkan masa kami dulu, yang belum semaju ini, dengan segala keterbatasan, sekolah, buku waktu itu susah, ya kan, pinjam sana, pinjam sini, kemudian fasilitas sekolah pun ya, dibandingkan dengan sekarang. Karena itu tadi saya menyajikan ke adik kita. Kalau zaman sekarang ini kita tidak pintar, sepertinya itu kita sudah salah besar. Kenapa? Bahan ajar ada di internet, kemudian media ada di internet, learning resource ada di internet. Jadi kita tidak hanya belajar seperti kami dulu hanya dari guru. Kalau sekarang dia bisa dari sumber manapun. Karena itulah kenapa kita buat perlombaan dengan mengenalkan internet itu. Ini kan produksi satu media, membiasakan anak-anak kita berkreativitas tinggi supaya dia tidak hanya jadi generasi yang mencontoh, tapi harus bisa mengalirkan sesuatu yang inovatif, yang baru, dan itu tentu untuk kemajuan dia. Dan itu semua untuk asahan. Iya. Yang pastinya bisa memberi inspiratif kan, buat yang lainnya juga. Nah, kebetulan kan di Asahan ini dengan banyaknya cagar budaya, potensi wisata, bahkan potensi pemuda-pemudanya, sayang sekali rasanya kalau mungkin event-event seperti ini tidak dilaksanakan, gitu Prof. Tapi ada landasan utamanya mungkin yang akan menjadi satu pondasi. Kira-kira Profesor sendiri melihat Asahan di masa akan datang. Kan ini anak sekolah nih ininya kan target kita lah untuk lomba segala macam. Kira-kira ke depannya masa depan Asahan yang ada di bayangan Prof sendiri apa kira-kira untuk dengan segala macam cagar budaya potensi yang ada? Ya, yang pertama itu kita harus benchmark ke sebelah. Di masa kami dulu, begitu kita di Medan, asal kita lihat ke sebelah, itu dari kabupaten sebelah. Artinya apa? Frekuensi atau jumlah mahasiswa yang ada di Medan itu dari Asahan itu tidak sebanyak dari kabupaten lain seperti Tapanuli dan Simalungun. Sehingga kita waktu itu berkelompok, kapan kita anak-anak Asahan ini bisa berkembang. Wajar saja kalau yang menempati posisi-posisi tertentu itu tidak begitu banyak dari Asahan. Karena itulah kita bangkit. Nah, dengan cara ini kita membangkitkan berbasis TIK. Karena sekarang tidak ada lagi yang tidak berbasis ICT. Tetapi kita juga harus mewaspadai karena kan anak-anak kita ini masih di bawah. Sehingga tadi pesan kepada para pendamping, Bapak Ibu guru, ingat digital parenting. Orang tua itu harus dibekali dengan kemampuan dan wawasan tentang internet. Sehingga jangan orang tua itu tidak paham dengan internet, anaknya lebih berselancar dengan internet, ini bisa berbahaya. Internet itu dunia maya. Dunia maya itu lengkap. Dari yang bagus sampai yang jelek ada. Dari yang tinggi sampai yang rendah. Dari yang positif sampai yang negatif ada. Sekarang tinggal kita, mana yang harus kita ambil, mana yang kita singkirkan. Di sinilah peran orang tua, masyarakat, memberikan pemahaman, menseleksi, dan mengawasi. Ujungnya kesadaran. Tidak bisa dipaksa, tidak bisa dilarang, karena nanti dia masuk kamar, kunci pintu, masuk kamar, kunci pintu, kita tidak tahu apa yang kita. Tapi dengan mengajarkan dialog, dengan mengajarkan keterbukaan seperti ini, anak-anak akan berpikir. Dia akan mengambil manfaatnya. Inilah generasi yang kita. Dan saya menginginkan untuk ke depan, ini kan di tangan anak-anak kita yang sekarang, kreativitas. Jadi di zaman sekarang ini itu ada 3 situ. Critical thinking, ya kan? Kemudian 3C yang kedua lagi itu creative thinking, dan communication. Jadi dia harus berpikir kreatif, dia berpikir kritis, dan mampu berkomunikasi. Komunikasi ada komunikasi lisan dalam bentuk bahasa, umum bahasa Inggris, tapi ada komunikasi berbasis IT. Visual audio ya. Visual audio. Jadi ini nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kita sama nanti kembali mundur ke zaman
dahulu sistem pendidikan kita. Iya, benar. Jadi dengan gini, saya yakin Asahan ini mampu. Anak-anak Asahan itu banyak berhasil di luar. Tinggal kita menggaungkan, memfasilitasi. Paling tidak kita memberikan satu arah kepada generasi muda ini, kemana mereka harus melangkah, bagaimana dia harus berbuat sehingga dia mampu merebut kesuksesan itu. Iya, benar sekali. Thank you banget, Prof. Ya, terima kasih sekali kawan berbagi semuanya di penjuru manapun, ya kan, selain di penjuru Asahan, karena ini radio online pertama ini, Prof, sudah menyebar ke seluruh dunia. Iya, begitulah. Ini juga berkat potensi-potensi Asahan, Prof. Iya. Makanya mungkin apa yang ingin kita sampaikan dari Asahan ke dunia, ada semboyan sempat, Prof. Asahan mendunia. Siap. Sempat. Jadi mudah-mudahan itu menjadi doa buat kita bersama. Thank you banget, Prof. Udah berbincang dengan kita. Mungkin nanti akan kita sambung lagi ya. Karena kita coba untuk share dengan narasumber lainnya juga. Playing all-time favorites. Hai kawan berbagi, kembali lagi dengan saya Wen Sirawan di bagibagiseru.com, radio online pertama di Asahan. Mudah-mudahan ke semua penjuru bisa kita kabarkan. Oke, kali ini hari ini tepatnya di Gedung Juang kita bersama Profesor dan juga Bapak Ridwan Nasution. Di sini orang-orang hebat bersama saya, orang-orang istimewa hadir bersama kita di sini, ingin sharing, ingin berbagi, dan ingin berdialog dengan kita. Jadi kira-kira tadi kita sudah bahas dengan Profesor mengenai tentang pelatihan tentang konten cagar budaya. Nah, apalagi di era digitalisasi seperti saat ini, visual audio kayaknya sudah sangat merajalela nih sekarang, masuk ke handphone. Bahkan sekarang kayaknya TV udah mulai redup ya Pak, udah nggak ada ya, karena semuanya beralih ke konten. Jadi mungkin itu menjadi salah satu dasar hari ini atau kedepannya akan diadakan kompetisi. Nah, lomba konten kreator video. Nah, bersama kita tadi selain Profesor yang menjadi instruktur dan juga narasumber untuk acara ini, kita juga kedatangan kehadiran Bapak Ridwan Nasution di sini. Nah, karena kita penasaran dan kepo, orang Indonesia itu kan kepo Pak, pengen tahu aja segala macam. Jadi kita juga pengen tahu latar belakang dari Pak Ridwan Nasution. Kita sebelumnya kenalan dulu Pak, saya Awen. Ya. Oke, jadi kita pengen tahu Pak Ridwan Nasution ini latar belakangnya seperti apa dan kira-kira perannya di sini apa untuk kedepannya Pak? Boleh. Terima kasih kepada teman-teman dari Bagi-Bagi ini. Iya Pak. Basic saya dari MAP, Magic Ceramic Pabrik Pelayanan. Jadi saya di bidang kebudayaan ini baru sekitar 8 bulan menjabat. Sebelumnya saya di catatan sipil, jadi saya diminta oleh Pak Suprianto untuk membantunya, membenahinya di pendidikan, khusus bidang kebudayaan. Oh. Berarti termasuk dari Dinas Pendidikan juga ini Pak? Iya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kebetulan ini juga diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkolaborasi dengan Unimed ya Pak? Iya, benar. Nah, teman-teman semuanya kawan berbagi yang ada dimanapun berada, salah satu yang mungkin jadi dasar pelatihan dan juga lomba ini dibuat adalah tentang cagar budaya. Nah, ada bahasa-bahasa di sana disebutkan Pak, ODCB, objek diduga cagar budaya. Nah, sementara itu kan di Asahan ini begitu banyak nih Pak cagar budaya. Kira-kira dalam waktu berapa lama ini Pak konten ini akan dibuat dan akan diselenggarakan kira-kira Pak? Saya informasikan OICB ini bekerja sama dengan pihak Unimed. Setelah kita temukan ada sekitar 6 OICB 60 yang ada di Asahan itu sementara nih, dan mungkin ke depan bisa lebih berkembang lagi. Dan selanjutnya setelah kita bersama dengan Profesor Ibnu dan Profesor Ikhwan dengan untuk OCB dan untuk saat ini buat video konten ini bersama dengan ahlinya juga sebelah saya ini yang ganteng dan ini warga Asahan sebenarnya. Tadi sudah cerita. Iya benar-benar. Jadi inilah kita bersyukur juga di Kabupaten Asahan ini masih banyak yang potensi yang ada yang
Sumber daya Mas. Sumber daya yang ada, yang lebih apa lagi, yang masih apa, ingin melihat Asahan ini lebih maju lagi. Pedulinya itu. Pedulinya tadi nih, inilah kita bersyukur alhamdulillah, saya selaku Kabid Kebudayaan, khususnya dari Dinas Pendidikan, mengucap terima kasih kepada Bapak Profesor ini. Yang saya nggak tahu sebenarnya nih, Pak Profesor ini yang orang Asahan, di luar Pak Ibnu. Orang Sungai Silo. Inilah, jadi kita cobalah potensi yang ada, khususnya yang muda-muda sekarang ini, kita combine dengan yang ada ahli kita ini, supaya mudah-mudahan di ke depan bisa jadi timbul lagi ahli-ahli yang lebih canggih lagi di atas profesor lagi nih dari Kabupaten Asahan. Berarti awal mulanya kemarin membangun komunikasinya karena mungkin basic Bapak dari Kabid Kebudayaan ya? Iya benar. Bapak di Unimed ya? Benar. Kira-kira karena tadi ada bahasa Bapak mengatakan kalau tidak tahu kalau Bapak ini orang Asahan. Iya benar. Mungkin kalau tahu ini Bapak ini orang Asahan, wah kerjasamanya lebih solid lagi lah ya. Seru gitu. lagi. Nah, karena kebetulan di Asahan ini banyak situs-situs sejarah, bahkan cagar-cagar budaya, bahkan nanti di tanggal 27 juga di Silo Laut Pak, ada pagelaran Hari Raya Mamonca. Ini juga sebenarnya udah jadi event internasional Pak, karena dari Malaysia, dari Thailand sudah datang. Jadi sayang rasanya mungkin kalau tidak dikembangkan gitu. Nah, kita sebagai pemuda-pemuda Asahan pastinya peduli, karena kita akan malu, karena Bapak Profesor saja yang sudah keluar kemana-mana, sampai tadi saya dengar Finlandia, jauh-jauh, balik lagi ke Asahan untuk melihat bagaimana Asahan dengan potensi-potensi yang ada. Nah, kebetulan untuk lomba yang mungkin nanti akan diadakan Pak, berjalan dalam beberapa hari nanti, kira-kira boleh saya tanyakan kepada Bapak Kabid sebagai Kabid atau juga kepada Profesor tentang apa-apa yang menjadi unsur penilaian dalam video konten kreator ini Pak? Ya. Jadi kalau masalah teknis itu yang kami serahkan kepada ahlinya ahlinya. Tapi sebenarnya yang kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Pak Taufik yang telah dia semangatnya memberikan peluang luar biasa lah, memberikan dana, perhatiannya, sehingga apa yang kami usulkan Pak Bupati dan Pak Wakil menerimanya dan mengajukannya. Alhamdulillah. Dan di samping itu dalam acara ulang tahun Asahan ini, kita ada juga perlombaan itu namanya Festival Tari Gubang. Tari Gubang, ya. Dan itu sudah tercatat di Kemhan bahwa itu memang aset kepada Kabupaten Asahan. Nah, kalau masalah dengan area Mamonca itu, kita ada program juga, kita beri bantuan supaya terus berkembang. Dan inilah perhatian Pak Bupati, Pak Wakil yang saya rasa sangat luar biasa lah. Karena kalau di kabupaten lain saya rasa nggak ada Pak ya gini Pak ya. Kepedulian. Peduli pembuatan konten. Nah, konten ini untuk anak di kreatifnya bisa membuat cerita-cerita mengenai cagar budaya yang ada di Asahan ini. Ini juga bagi mereka supaya belajar mengetahui bahwa cagar budaya yang ada di Indonesia, tradisinya dan lainnya bisa ketahui. Ya, inilah mungkin dasar awal kami berdiskusi dengan Pak Ibnu, Profesor Ibnu. Jadi semoga adik-adik inilah ke depan bisa mengangkat budaya-budaya yang terpendam di kabupaten ini bisa mendunia lagi sekarang. Ini bahasanya Pak Kabid nih, terpendam. Berarti kan sebenarnya ada mutiara-mutiara ya Pak. Permata-permata yang harus digali terus ya. Ya benar. Setuju. Nah, kalau untuk unsur penilaian sendiri bagaimana Prof? Ya. Yang pertama itu tentang originalitas ya. Keabsahan daripada informasi. Jadi kita tidak mau nanti dia membuat konten tapi datanya tidak valid. Hoax ya? Ya, karena itu kita tekankan itu harus originalitas. Nah, jadi para peserta untuk mendapatkan informasi yang valid, dia akan membaca, akan mereview sumber-sumber yang ada di internet. Ini akan mengeksplor. Yang kedua itu kemasan dari segi entertain, dari multimedianya. Bagaimana recordingnya, editingnya, kejelasan packagingnya semua. Nah, yang ketiga itu communicationnya. Bahasa yang digunakan itu memang mengedukasi. Jadi kan tentu kan berbeda dengan bahasa iklan gitu kan. Karena ini kan cagar budaya. Jadi memang ini mengedukasi. Yang keempat kebermanfaatan.
dengan kita menyayangi, mencintai budaya cagar budaya yang ada ini, kita tidak lupa akan sejarah dan kita jadikan tonggak untuk ke depan. Karena kita yakin Asahan ini kaya, sumber daya manusianya kaya, sumber daya alam juga lumayan. Sekarang persoalannya bagaimana kita mengeksposnya. Dan ini sekali lagi memang kita ucapkan terima kasih ke Pak Bupati dan Pak Topik, Wakil Bupati. Sudah beberapa kali kita ada pertemuan dengan Pak Topik itu dalam menggagas ini, memang sangat-sangat respect. Dan sebenarnya itu banyak orang Asahan yang sukses juga. Di USU juga ada Prof. Lucy, ada Prof. Lumban Raja, semua ada. Jadi bagaimana kita itu membangun Asahan dan sehingga kita itu nanti bisa meningkat lagi, terutama nanti peningkatan kesejahteraan kita. Itulah Asahan. Lebih dikenal. Lebih dikenal. Asahan ya, diasah-asah terus pokoknya. Diasah dia. Lebih mendunia ya. Kami mendunia. Berarti benar kan, slogan Asahan mendunia itu sebenarnya akan menjadi doa ke depannya. Karena potensi yang di Asahan ini, Pak, bahkan kita kemarin sempat melihat bahwa Asahan ini air terjunnya sangat banyak, ya kan? Mangrove Jeram. biasa. Arum Jeram nomor 3. Itu ya. Nomor 3 Pak di dunia. Nomor 3 dunia. Nah, sayang sekali sebenarnya kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ya Pak. Tidak difasilitasi dengan baik juga. Nah, kita terima kasih juga kepada PMK Asahan yang mungkin sudah memfasilitasi sejauh ini. Ya. Sampai detik ini, bahkan ini mungkin ya Pak, sejauh perjalanan saya sebagai konten kreator juga, ini menjadi lomba yang bisa memberi manfaat sebenarnya. Karena mungkin lomba-lomba lain banyak, tapi memberi manfaat, mengedukasi masyarakat, memberi informasi juga. Kayaknya baru ini nih, cagar budaya gitu Pak. Tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya lagi, pendaftaran nggak ada ya kan gitu. Jadi dapat hadiah lagi ya. Dapat hadiah, dapat pengalaman ya Pak ya. Jadi begitulah tadi perbincangan kita dengan Profesor dan juga Pak Ridwan tentang bagaimana cagar budaya Asahan ini harus dilestarikan, harus dikembangkan, harus diinformasikan keluar gitu ya Pak. Mungkin melalui era digitalisasi ini, di era modern sekarang ini, nggak bisa kayaknya Pak melalui koran atau melalui media online, tulisan aja kayaknya sekarang udah mulai tertinggal. Iya, mulai tertinggal ya Pak. Sekarang kayaknya visual audio lah yang udah mulai inilah. Nah, untuk teknik sendiri Pak, kepada Profesor juga ini kita tanyakan. Untuk teknik sendiri kan sebenarnya harus berdasarkan juga dengan adab gitu Prof. Misalnya kayak kami sendiri di Silo Laut gitu, misalnya kayak mau mengambil video di makam Tuan Syekh itu harus minta izin dulu, terus adabnya juga ada. Apakah nanti ini juga disosialisasikan kepada siswa-siswa bagaimana sebenarnya lebih kepada adabnya sih? Kalau teknis kan semuanya landscape, portrait dan segala macam itu mengikutin kan gitu kan. Itu kira-kira bagaimana tim dari Profesor dan juga orang Kabid itu menyampaikan kepada anak-anak, kira-kira gimana? Ya, tadi sudah kita sampaikan di pelatihan, selain dari konten, seoriginalitas dan keabsahan dari data, etika. Iya. Karena setiap daerah itu punya satu adab, etika yang memang belum tentu semua sama, tapi 80% mungkin Asahan sama. Tapi bisa saja di daerah A ini sesuatu yang santun, tapi di daerah B yang ini justru tabu. Beda. Pandai-pandailah kita menyesuaikan. Termasuk itu dalam satu kriteria penilaian di videonya. Itu yang kebahasaan, komunikasi dan kebahasaan. Jadi dia memberikan dengan bahasa yang santun, mengedukasi dan terhindar dari kesalahan di Undang-Undang ITE. Itu kita hindari itu. Benar. Terhindar dari sara dan menimbulkan kegaduhan atau mendorong kebencian, itu kita tadi sudah kita sampaikan. Benar. Jadi untuk teknik ataupun etikanya sudah disampaikan juga Pak. Kemudian harapan itu yang menjadi outputnya Pak. Keluarnya ini event ini atau acara ini seperti apa? Apakah ini akan ditampilkan di YouTube, TikTok, Instagram atau yang lain? Bagaimana tanggapan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk ini tidak hanya berhenti di sini Pak? Mungkin ke depannya akan ada event-event selanjutnya atau bahkan ini menjadi salah satu pionir ataupun Trigger ya. Iya, trigger untuk anak-anak muda di sini mulai aware nih sama cagar budaya. Gimana Pak kira-kira apa outputnya ke depan, keluarnya nih harapannya ke depan untuk konten kreator ini? Terima kasih. Ini saya melihat tadi semangat
adik-adik yang dari SD SMP untuk mengikuti pembuat konten ini. Saya berharap Luar biasa ya. luar biasa dan berharap ke depan ini mereka, saya yakin mereka bisa menciptakan satu ide-ide yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, Cemerlang ya, Pak. cemerlang lagi. Dan juga saya terima kasih kepada Universitas Medan yang telah membantu memberikan tim-tim ahlinya, khususnya saya pun tak menyangka sebenarnya tadi sekali lagi ada warga kita, warga Asahan, warga Kisaran, rupanya jadi ahli YouTuber. Kita nggak menyangka ini satu apa juga, dan saya harap juga ke depan harapan saya ini saya akan lebih tingkatkan lagi. Mudah-mudahan, dan saya yakin Pak Bupati dan Pak Wakil kalau setelah melihat hasilnya lebih gini, mereka sangat antusias untuk mendukung kembali. Apalagi sebenarnya Asahan ini Pak, selain gudangnya potensi cagar budaya, wisata, kita tahu bersama bahwa di Asahan ini Pak, banyak sekali konten kreator sebenarnya. Yang sempat viral juga kemarin kan, kayak keluarga Manurung, Bang Smarpaung, dan segala macam cerita Asahan. Sebenarnya ini mungkin Pak, ini sedikit saran dari bagi-bagi seru lah, ya kan. Mungkin bisa diajak kolaborasi ke depannya, selain bagi-bagi seru juga, nanti teman-teman kita Asahan yang lain bisa diajak kolaborasi. Karena kebetulan konten kreator ini sebenarnya mereka berjalan sendiri, mandiri. Tapi kayaknya kalau pemerintah lebih peduli ke mereka, mereka akan lebih senang gitu memperkenalkan Asahan. Harapan kita ke depan seperti itu. Nah, dari perbincangan kita hari ini dengan narasumber yang luar biasa pada hari ini, kita mengambil kesimpulan bahwa kita tetap harus melestarikan ataupun menjaga cagar budaya di Asahan, terutama di era digitalisasi seperti saat sekarang ini. Karena dengan era modern ini, mulailah tergerusnya zaman, mulailah dilupakan sejarah-sejarah. Karena kan cagar budaya itu kan pasti berbau sejarah, Pak. Gitu. Jadi inilah yang harus kita coba untuk peduli dan gali kembali. Nah, sesi penutup ya, Bang ya. Sesi penutup kita kali ini, harapan dari Bapak Kabid dan juga Bapak Profesor, harapan yang menjadi dasar ataupun yang menjadi tujuan. Nah, itu ada dua itu Pak. Harapan yang menjadi dasar dan harapan yang menjadi tujuan. Kira-kira ke depannya untuk Asahan ini bagaimana Pak? Untuk dari potensi wisatanya, cagar budayanya, kira-kira harapan Bapak ke depannya apa? Bapak Kabid dulu. Terima kasih. Harapan kami ini, saat ini kami telah menggali ada 60 OCDB. Dan ke depan kami berharap akan ada lebih lagi mungkin 100 atau 100. Dan kita akan kembang lagi mungkin dengan dinas-dinas terkait pariwisata, masalah dengan kehidupan wisata. Dan kalau masalah kebudayaan ini telah kita coba sosialisasikan ke anak tingkat SD SMP dengan festival tari Gubang. Dan ini kita ciptakan. Mudah-mudahan nanti ke depan ada lagi mungkin tari-tari yang terpendam yang ada nih. Kemarin saya udah dengar nih, ada satu tari di daerah dekat Silo katanya. Tari itu persembahan ke daerah pantai, cuma karena hilang ini karena dia bersifat ada kayak mistik-mistiknya. Ada saya ada dengar Pak. Ya itu, jadi mungkin ini besok kita gali. Mudah-mudahan bukan mistiknya kita gali, tapi kita kembangkan budayanya. Budaya tadi tersebut. Itu harapan kita, dan harapan Kadis juga begitu. Saya rasa semoga ke depan kita, dan ini juga dengan teman-teman Bapak ini baru 2 hari nih Pak, saya ketemu nih, langsung on air, saya baru rupanya ada bakat-bakat digital Asahan nih, saya baru tahu nih Pak, Prof. Saya pun bilang, kehebatan dengan kebetulan buat kebaikan. Betul. Semoga kita ke depan ini dari teman-teman dari pagi dan bisa kita berkolaborasi, kita bertingkat lagi, meningkat lagi mana budaya kita bisa kita majukan lagi. Jadi mungkin itu kenang-kenangan untuk anak cucu gitu Prof ya. Terima kasih. Kalau Profesor sendiri gimana Prof? Harapannya ke depan? Saya pikir ini event yang sangat penting ya, meletakkan dasar, dan kita mengambil momen dengan subjek aktifnya itu adalah pelajar. Dia masih muda, dia masih punya masa yang panjang. Dengan melibatkan sebagai peserta aktif, dia mengeksplor tentang cagar budaya yang ada di Kabupaten Asahan. Ini akan tersosialisasi, tereksplor dengan besar, dan ini setelah ini nanti trending, maka Asahan akan dilirik sebagai salah satu destinasi. Destinasi di kita sesuai dengan plan dari pimpinan daerah, Pak Bupati dan jajaran.
Mudah-mudahan nanti wisata timur, situs Silo Laut, ya, kemudian Arung Jeram dan seterusnya ini menjadi objek wisata dan ujungnya itu memang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Paling tidak PAD nanti akan meningkat dan Asahan akan tumbuh, berkembang dan maju dengan mengarah adil dan makmur. Kata kuncinya satu, Asahan itu bisa karena dia punya potensi, sumber daya manusianya juga bagus, sumber daya alam bagus. Persoalannya bagaimana kita mengeksplornya. Ya, karena itu Asahan harus bangkit untuk kemajuan dan kemakmuran Kabupaten Asahan. Wah, itu jadi tagline. Jadi tagline kita hari ini. Pokoknya kita harus bangkit. Berarti kan selama ini kita tidur sebenarnya. Selama ini abai ya. Jadi harus bangkit. Jadi begitu kawan-kawan berbagi semuanya, dimanapun di penjuru Asahan, tetap ingat bahwa kita ini di Asahan adalah kabupaten yang penuh dengan cagar budaya, potensi wisata, bahkan potensi sumber daya manusianya juga luar biasa di sini. Karena kita tahu Ustadz Abdul Somad juga dari Silo Laut, bahkan ada seniman nasional juga Endra Kong dari Silo Laut, dari Asahan. Jadi kita sayang sekali rasanya, penyanyi-penyanyi juga banyak kan gitu, penyanyi dari Asahan ini udah banyak. Jadi sayang sekali potensi ini kita tidak kita kembangkan. Maka marilah kita berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Asahan. Begitulah pesannya kira-kira ya Pak ya. Jadi karena sudah setengah jam kita ya bersama dengan beliau-beliau ini, mungkin waktunya juga ini sangat sibuk nih bapak-bapak ini ya. Bapak kembali lagi ke Medan, kembali ke Medan hari ini juga. Ya. Pak Kabid juga dengan tugasnya karena hari ini juga di hari jadi Asahan karena tanggal 15 Maret mungkin kemarin karena bulan puasa jadi dimundurkan. Jadi di Asahan Expo juga ada kegiatan di alun-alun, juga ada MTQ. Wah, pokoknya Asahan ini penuh dengan penuh dengan apa namanya, rasa-rasa untuk mengembangkan potensi yang ada. Nah, itulah. Jadi semua ini kayak UMKM itu kan pasti di Expo kan Pak, Asahan Expo. Nah, untuk potensi religinya ada di MTQ. Potensi budayanya ada di sini. Wah, kurang apa lagi Asahan? Lengkap Asahan nih. Kalau untuk potensi online broadcastingnya Pak ada di sini. Bagi-bagi seru. Jadi bagi-bagi seru. Nah, kenapa kita bagi-bagi seru Pak? Karena kita ingin membagikan informasi ini dan membuat semuanya seru dengan informasi yang kita bagikan. Nah, kali ini kita ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Profesor Sriadi dan juga Bapak Kabid Pak Ridwan Nasution ya. Kita ucapkan terima kasih. Kawan-kawan berbagi semua dimanapun berada, jangan lupa untuk tetap share tentang budaya Asahan, tetap share tentang potensi Asahan, tetap share tentang kebaikan Asahan. Terima kasih, saya Wensi Rawan, pamit undur diri. Terima kasih kepada narasumber. Kita ada di bagibagiseru.com.